Welcome to my channel. Bagi teman traders yang baru bergabung di Kamus Cuan ini, ingat di subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman traders, supaya setiap saya upload video baru teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya. Teman-teman traders minta bantuannya untuk follow Twitter sama Telegram kita ya teman-teman traders. Kalau Instagram sudah lumayan banyak followernya. Yang Twitter sama Telegram ini baru kita bikin ya teman-teman traders, baru kita promosikan. Kita minta bantuannya untuk di follow juga ya teman-teman traders. Ya, edisi kali ini saya ingin update beberapa saham ya teman-teman traders. Kita mulai dari Unilever ya teman-teman traders. Nah, seperti yang kita sampaikan pada edisi sebelumnya ya, sudah jauh-jauh hari sebenarnya kita sudah posting ya, sejak waktu di bawah ini ya, kita memposting bahwa Unilever akan membentuk, waktu di sini kita pikir dia akan membentuk cup and handle ya, ternyata dia turun ya kan, dia tidak jadi membentuk cup and handle ini kan, dia nggak jadi naik ya, dia turun lagi dan ternyata membentuk pola double bottom. Nah, pola reversal ini hasilnya ya seperti ini teman-teman traders. Nah, dia naik ya, potensi kenaikannya itu adalah sampai 4180 ya minimal, karena diukur dari kedalaman lembahnya kemudian dipasang ke atas itu adalah minimal di 4180. Dan ternyata Unilever melanjutkan kenaikannya dengan volume yang besar ya teman-teman traders. Kemudian dia sideways, dan dari sideways-nya ini ya, saya lihat Unilever sedang membentuk bullish pennant ya teman-teman traders. Ini adalah bullish pennant pattern yang garis orange ini ya. Nah, ternyata di sini dia break ya dengan volume yang lumayan juga, dan saat ini masih berada di sekitaran ini karena tertahan di resisten kuatnya di 5000 ya teman-teman traders. Dan ada satu keunikan di saham Unilever itu, yaitu pada saat ex-date tanggal 24 ini adalah ex-date ya teman-teman traders, ex-date-nya tanggal 24, dan ternyata Unilever malah naik bukan turun. Umumnya saham-saham yang ex-date itu akan dibanting ya, semua pada jual ya teman-teman traders. Seperti sudah pernah kita jelaskan pada edisi sebelumnya ya, teman-teman mungkin bisa cari di playlist ya, bisa cari di playlist, bisa lihat di Kamus Cuan ini ya teman-teman traders, yang di RTI ya, yang ada RTI-nya. Nah, di Kamus Cuan edisi 8 ya teman-teman traders, jadwal RUPS dan jadwal dividen. Di sini sudah kita menjelaskan setiap ex-date umumnya ya, sebagian besar saham itu akan dibanting ya teman-teman traders. Nah, tapi Unilever ini pada saat ex-date malah dia naik. Ya. Mudah-mudahan hari Senin dia bisa break resisten kuatnya di 5000 ya, sehingga dia akan melanjutkan kenaikan untuk menutup gapnya yang di 5570 dan di 5620. Nah, intinya sepanjang Unilever ya masih di atas EMA 50 ini ya, bagi teman-teman traders yang punya harga bawah masih bisa di hold ya teman-teman traders, ataupun kawal dengan trailing stop masing-masing, apakah dengan persentase dari harga tertinggi dikurangi 5% apabila break, taking profit dulu, atau bisa juga membatasi resiko dengan garis EMA ini ya teman-teman traders. Umumnya kalau candlenya dekat-dekat begini saya menggunakan garis EMA 20 ya teman-teman traders. Bila break EMA 20 saya akan taking profit sebagian dulu ya. Nah, kalau sudah taking profit misalnya beberapa hari ke depan dia naik lagi ya, saya masih punya stok ya kan, karena dia masih berada di atas EMA 50 ya. Kira-kira seperti itu cara menentukan trailing stop ya teman-teman ya. Nah,
Potensi kenaikan Unilever ini sudah pernah kita jelaskan di edisi sebelumnya. Mungkin teman-teman traders bisa buka ya di Kamus Cuan edisi sebelumnya. Cara mengukur bullish pennant ini adalah dari bawah kita tarik sampai ke garis ini ya, ke ininya puncaknya. Kemudian kita copy dan dari breaknya ini kita ke atas ya. Potensinya itu adalah sampai ke sana atau tidak. Butuh kesabaran dan disiplin ya teman-teman traders. Nah, disiplin dengan trailing stop kita dan butuh sabar untuk menunggu ya. Karena tidak mungkin satu hari dia terbang sampai sana. Ini mungkin butuh perjalanan yang jauh ya. Kalau dia pun tetap naik, dia akan bull run. Pelan-pelan menuju ke sana ya teman-teman traders. Tidak bisa langsung dalam beberapa hari. Jadi makanya kita butuh disiplin dan sabar ya teman-teman traders. Nah, inilah penjelasan untuk saham Unilever. Nah, bagi teman-teman traders yang belum punya mau masuk gimana? Kalau mau masuk saya sarankan wait and see dulu. Apabila dia berhasil break resistennya di 5.000 dengan volume yang besar. Nah, itu baru masuk. Mungkin pakai money management karena harganya kan sudah lumayan ya. Kenaikannya sudah lumayan ini teman-teman traders. Bila berhasil break di resisten kuatnya di 5.000 dengan volume yang besar, mungkin bisa cicil beli ya dengan money management mungkin 10% atau 20% dulu ya teman-teman traders. Jangan langsung hantam karena ini harganya sudah lumayan ya. Nah, bagi yang sudah beli di harga bawah ya tinggal di hold dan dikawal dengan trailing stop. Ya, oke, selanjutnya saya akan membahas saham Medco ya, teman-teman traders. Medco ini di edisi sebelumnya yang judulnya bukan flexing itu sudah saya bahas. Saya sudah kemarin jual di 700 ya karena dia gagal bertahan ya waktu dia turun ini saya jual di 700. Kemudian saya wait and see dan saya lihat dia rebound ya dari EMA20 ini keesokan harinya walaupun candle merah tapi dia rebound dari resistennya di 635 ya teman-teman traders. Jadi saya ada masuk dan ini masih tetap saya pantau ya teman-teman traders. Di Medco ini saya ada 2 porsi ya. Sebagian besar itu adalah untuk trading jangka menengah ya teman-teman traders. Apabila dia break EMA 50 baru akan saya jual karena itu modal saya di 500-an ya teman-teman traders. Kalau dia break EMA 50 baru saya take profit. Nah, kalau yang untuk trading saya batasi dengan trailing stop saya di EMA 20 ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau dari patternnya ini ya saya lihat patternnya Medco ini cukup bagus. Sepertinya dia membentuk cangkir ya ini teman-teman. Terus ini sudah terbentuk cangkirnya ya, sudah terbentuk cupnya. Apakah ini dia sedang membentuk handle-nya? Nah, apabila ini sudah terbentuk handle-nya ya dan dia break di 690 atau break 700 lah kita bilang ya teman-teman traders dengan volume yang besar, maka confirm cup and handle pattern ya teman-teman traders. Dan kalau dilihat dari garis EMA-nya saat ini sudah bullish ya, dimana EMA yang kecil sudah berada di atas, sudah terurut ya EMA 20, EMA 50 dan EMA 150 ya. Ini sudah bullish. Mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya ya teman-teman traders. Kita pantau terus bersama-sama dan kawal dengan trailing stop. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, apakah ini yang belum punya stok ataupun yang sudah jual di atas apakah sudah boleh masuk? Ya, mungkin lihat beberapa hari ke depan apabila masih bisa bertahan ya di atas garis EMA 20 ataupun di atas support 635-nya, ya mungkin boleh cicil buy dengan money management ya teman-teman traders. Karena apa? Karena ini turunnya ini volumenya juga mengecil. Kalau dia turun volumenya mengecil, saham ini intinya masih bagus ya, masih dijaga sama market makernya teman-teman traders. Nah, ini masih bagus kalau dari segi volume ya. Ini menurut analisa saya ya teman-teman traders. Saya harapkan teman-teman traders juga analisa sendiri ya, do your own research ya teman-teman traders. Nah, kemudian ini saya menemukan saham ERA ya teman-teman traders. Saham ERA ini
Kalau kita lihat dari patternnya ya teman-teman traders, sepertinya ini sedang membentuk double bottom pattern ya, seperti yang tadi Unilever ya teman-teman traders. Tapi ini belum break neckline. Neckline-nya itu ada di 536 ya teman-teman traders. Bagi teman-teman traders yang punya harga bawah ini mungkin bisa di hold dan dipantau. Apabila berhasil break neckline-nya dengan volume yang besar, itu bisa tetap di hold ya teman-teman traders, sepanjang masih di atas garis EMA 50. Mungkin garis EMA 50 ini bisa dijadikan trailing stop bagi teman-teman traders yang sudah beli di harga bawah ini ya teman-teman traders. Nah, sepanjang masih di atas garis EMA 50 ini masih bisa di hold ya teman-teman traders, apalagi bisa break neckline-nya ya, break neckline-nya, dan apabila bisa bertahan dia akan confirm double bottom pattern. Tapi bagi yang belum punya ini, kami sarankan untuk wait and see dan pastikan dia benar-benar break neckline-nya ini, dan kalau bisa lebih amannya tunggu dia break EMA 150 karena sudah dekat ya, cukup dekat. Kalau dia sudah bisa break EMA 150 dan bertahan, bagi teman-teman traders yang belum punya stok mungkin bisa cicil buy ya teman-teman traders. Nah, apabila kalau tangannya juga lagi gatal pingin beli ya, waktu dia break neckline mau beli sedikit dulu boleh ya, dengan money management tentunya ya teman-teman traders. Apakah tes 10% dulu, apabila dia break kembali ke neckline-nya ya harus cut loss ya teman-teman traders. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mengapa saya bilang wait and see dulu? Karena sebelumnya di bulan Januari sampai kemarin ini ya, ERA juga membentuk double bottom pattern ya teman-teman traders ya. Nengok ini ada bottomnya 2 kali ya. Nah, dan neckline-nya ada di 586. Nah, ini dia break, padahal waktu dia break bagus loh teman-teman traders, volumenya cukup besar ya kan. Dia break dengan volumenya cukup besar ini teman-teman traders. Nah, keesokan harinya masih bertahan, beberapa hari ke depan masih di sekitaran sana. Ini berusaha break lagi dengan volume yang lumayan, dan akhirnya turun kembali ya teman-teman traders, terjadi distribusi karena volumenya begitu besar. Nah, inilah kadang-kadang yang kita sebut dengan bull trap ya teman-teman traders. Bull trap. Nah, ini adalah jebakan ya, jebakan bandar lah istilahnya begitu. Nah, semoga di sini tidak mengulang ya teman-teman. Makanya saya bilang pastikan dia break neckline walaupun dengan volume besar, tapi ya harus sangat berhati-hati ya. Kalau untuk amannya ya sebaiknya tunggu dia break EMA 150 baru mulai cicil beli ya dengan money management teman-teman traders. Nah, ini sekilas update tentang saham ERA ya teman-teman traders. Dan saham Friend saya ingin sedikit update. Seperti edisi sebelumnya ya, kami menyampaikan bahwa apabila saham Friend masih bisa melanjutkan, resisten berikutnya itu adalah di 91, dan ini dia pas berhenti di resisten kuatnya di 91. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apabila teman-teman traders yang sudah beli di harga bawah ini ya masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 150. Nah, garis EMA 150 ini untuk sementara bisa dijadikan trailing stop ya. Apabila dia break garis EMA 150 dengan volume yang besar ya silakan take profit ya teman-teman traders. Bisa dipertimbangkan untuk take profitnya. Nah, sepanjang masih berada di atas garis EMA 50 masih bisa di hold karena ini sudah bullish ya teman-teman traders, karena bottomnya ini ya di bawahnya. Nah, ini lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi dia sedang membentuk pattern bullish ini ya teman-teman traders. Pattern apa ya, ini saya masih cari tahu ya karena belum terbentuk ya teman-teman traders, masih meraba-raba. Kalau dari segi kita lihat dari puncak dan lowernya ya, ini sudah bullish ya. Dan kalau dari garis EMA-nya juga ya,
garis EMA 20 sudah berada di garis EMA 50 ya. Kalau dari garis EMA ini adalah permulaan bullish. Nah, apalagi nanti kalau EMA 150-nya ini bisa dibawa ya. Ini baru confirm bullish beneran, kira-kira begitu istilahnya ya teman-teman traders. Nah, kalau dari segi volume, ini volumenya bagus ya. 2 hari ini volumenya bagus. Bila beberapa hari ke depannya apabila smart friend berhasil break resisten di 91-nya, maka friend akan menguji resisten berikutnya di 93 dan 95 ya teman-teman traders. Apa bisa break ini, wah bagus sekali, mungkin akan menuju ke 100 ya teman-teman traders. Nah, bagi yang belum punya stok yang ingin masuk, mungkin bisa pantau dulu apakah smart friend bisa bertahan ya, ataupun bisa break di resisten kuatnya di 91, ataupun tunggu pullbacknya nanti ya, karena kita lihat dari patternnya kan dia naik pullback, naik pullback, naik. Nah, ini mungkin ya bisa pullback apakah ke 89, apakah ke EMA 150-nya. Nah, apabila dia pullback ke EMA 150 dan ada tanda-tanda rebound ya, di sana mungkin bisa entry ya teman-teman traders yang belum punya stok dan ingin ikut trading ya di smart friend. Kira-kira itulah strateginya ya teman-teman traders. Tapi ini semua yang saya sampaikan itu adalah analisa saya pribadi. Disclaimer on ya, saya sangat berharap teman-teman traders semua research kembali ya, analisa kembali sesuai dengan style trading masing-masing. Kalau style trading saya itu kan menggunakan garis EMA, memadukan pattern sama garis resisten. Nah, mungkin teman-teman traders yang stylenya menggunakan Bollinger Band beda lagi ya kan. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan dengan analisa teman-teman traders ya. Nah, bila ada masukan ataupun ada saham yang ingin dianalisa, mungkin teman-teman traders bisa komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Sampai di sini untuk edisi kali ini, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.